Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mili. Saya berasal dari mahasiswi UIN SMH Banten dari Fakultas Keterbiahan jurusan PAI 6C. Dalam video ini saya akan menjelaskan pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 10 MA semester ganjil. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh dosen Bu Helna Nilis MPD. Nah, langsung saja, yaitu dalam kompetensi ini, di sini langkah awalnya itu untuk melakukan atau mengorganisasikan peta kompetensi pada satu semester. Nah, dalam mengorganisasikan ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menyusun kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini terbagi menjadi 4 ranah. Ada K1, K2, K3, K4. Nah, adapun K1 di sini berkaitan dengan ranah spiritual, yaitu yang isinya tentang menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan K2 yaitu berkaitan dengan ranah sosial, yaitu yang berisi tentang menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Sedangkan K3 berkaitan dengan ranah pengetahuan yang berisi tentang memahami pengetahuan konseptual, kontekstual, dan prosedural berdasarkan saya ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya yang berkaitan dengan fenomena atau kejadian yang tampak mata. Kemudian keempat berkaitan dengan ranah keterampilan. Ini berisi tentang mencoba, menyaji, mengolah dalam ranah abstrak, ranah konteks yang sesuai dengan pelajaran yang diajarkan di sekolahnya atau sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teorinya. Kemudian di sini langkah yang kedua, di sini kita harus menentukan kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini dalam satu semester pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, di sini ada 3 kompetensi dasar yang saya terapkan, yang saya cantumkan, yaitu kompetensi dasar yang pertama yaitu tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. 2. Perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. 3. Perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah, yaitu peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Nah, di sini standar kompetensinya itu. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu ada 4 kompetensi dasar tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Nah, di sini 4 kompetensi dasar tersebut 1.1 yaitu tentang meyakini bahwa dakwah itu adalah kewajiban setiap muslim. 1.2 meneladani perilaku sabar Rasulullah SAW pada saat diintimidasi oleh bangsa Quraisy ketika periode Mekah. 1.3 meneladani sikap istiqomah Rasulullah SAW dalam melaksanakan beribadah. Sedangkan 1.4 di sini memahami sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Kemudian di sini kompetensi dasar yang kedua yaitu tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Di sini ada 9 kompetensi dasar. Adapun 2.1 yaitu meyakini bahwa dakwah adalah kewajiban setiap muslim. 2.2 tentang nilai-nilai perjuangan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Sedangkan 2.3 meladani perilaku sabar Rasulullah SAW saat menghadapi berbagai intimidasi masyarakat Quraisy di Mekah. Kemudian 2.4 menganalisis sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Islam di Mekah. 2.5 memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. 2.6 mendeskripsikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah. 2.7 memahami sifat atau kepribadian para sahabat as-sabiqunal awwalun. 2.8 memahami faktor-faktor penyebab hijrah sahabat Nabi ke Abyssinia. 2.9 di sini menegakkan sikap tegar
dan semangat dalam menghadapi kebenaran sebagai implementasi dari memahami strategi dakwah Nabi SAW. Sedangkan kompetisi dasar yang ketiga yaitu tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Nah, di sini ada sama 9 kompetisi dasar. Adapun kompetisi dasar yang pertama 3.1 meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. 3.2 yaitu menghayati perilaku istiqomah perjuangan Rasulullah SAW dalam berdakwah. 3.3 menteladani sikap istiqomah Rasulullah SAW dalam melaksanakan beribadah. Kemudian 3.4 meneladani perilaku berani Rasulullah SAW pada saat memimpin perang Badar. 3.5 memahami strategi dan substansi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Kemudian 3.6 mengidentifikasi faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. 3.7 yaitu mendeskripsikan kebijakan pemerintah Rasulullah SAW pada periode Islam di Madinah. 3.8 yaitu mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan Fathul Mekah pada tahun 9 Hijriah. 3.9 memahami keberhasilan Rasulullah SAW dalam perang Badar. 3.10 yaitu menceritakan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Langkah yang kedua dalam pemetaan kompetisi di sini yaitu setelah kita mengorganisasikan peta kompetensi dalam 1 semester ya. Nah, adapun di sini kita harus dapat menghasilkan konteks atau tema relevan. Nah, di sini dalam standar kompetisi yang pertama yaitu tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Nah, di sini maka akan menghasilkan tema. Di sini saya sudah menemukan tema yang berkaitan tentang peradaban bangsa Arab sebelum periode Islam ya. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Nah, di sini ada pun tema yang ditemukan yaitu yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu tentang membasmi sikap jahiliyah menyambut sikap yang istiqomah. Kemudian kompetisi yang kedua yaitu tentang perkembangan dakwah Nabi SAW pada saat periode Mekah. Nah, di sini tema yang ditemukan yaitu tentang meneladani perilaku Nabi dalam berdakwah. Kemudian standar kompetisi yang ketiga tentang periode perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Maka di sini tema yang saya temukan yaitu tentang mengenang Nabi dalam sejarah dakwah. Kemudian langkah yang ketiga yaitu tentang mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Kegiatan awal, memberikan pertanyaan seputar pelajaran yang lalu dan kaitkan dengan pelajaran yang akan dibahas. Misalnya materi yang lalu dikaitkan dengan materi yang akan dibahas, yaitu tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Kedua, memberikan gambar seputar pelajaran yang akan dibahas. Kegiatan inti. Pertama, siswa membaca literasi atau referensi tentang pelajaran yang akan dibahas. 2. Siswa mengamati demonstrasi guru tentang pelajaran yang akan dibahas. Ketiga, membuat peta konsep tentang pelajaran yang akan dibahas. Keempat, pameran peta konsep dan saling mengomentari atau fase elaborasi. Kelima, penguatan tentang pengertian pelajaran yang akan dibahas. Kegiatan akhir, melakukan tanya jawab tentang pelajaran yang akan dibahas. Misalnya, tanya jawab tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Alokasi waktunya untuk semua standar kompetisi atau untuk semua tema itu alokasi waktunya atau untuk semua kegiatan itu 2 kali 40 menit 1 kali pertemuan ya. Adapun metode pembelajarannya itu menggunakan pendekatan saintifik, kemudian menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching dan learning serta instruction, kemudian metode diskusi, drill dan demonstrasi. Sedangkan sumber belajarnya
Di sini diambil sumber belajarnya itu ada kitab Al-Quran dan terjemahannya serta kitab Sahih Muslim. Kemudian adapun yang selanjutnya ada media dan alat pembelajaran, yaitu ada video pembelajaran, komputer, laptop, dan LCD proyektor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.